Pria itu memiliki tangan yang tidak seperti manusia, namun dapat dengan mudah mengangkat bola bowling seberat 40 kg. Tetapi muridnya bahkan lebih hebat darinya. Tidak hanya mematahkan salah satu lengannya, tetapi juga memajang lengan yang putus itu sebagai koleksi. Setiap hari dia mengawasinya berlatih. Liu Longguang meletakkan telapak tangannya di atas kertas putih, lalu tiba-tiba melemparnya ke atas. Detik berikutnya, hal ajaib terjadi. Kertas putih itu seperti disulap, menempel di telapak tangannya. Gerakan yang tampak sederhana ini sebenarnya membutuhkan latihan keras yang tak terbayangkan. Kecoa pemakan manusia dan ular berbisa ditimbang dengan perbandingan tertentu, lalu digiling menjadi bubuk. Terakhir, tambahkan air mendidih 200 derajat dan aduk rata. Ulangi proses yang sama sebanyak 250 kali, maka jadilah pasir beracun. Dan selanjutnya, tibalah langkah yang paling penting. Latihan ini dilakukan 2 kali sehari, pagi dan sore. Setelah latihan, telapak tangan yang panas direndam dalam urin nenek berusia 80 tahun. Rendam selama 2,5 menit, lalu angkat. Rasanya akan lebih meresap. Latihan yang sama harus dilakukan selama 2,5 tahun. Ini adalah bagian tersulit dalam Kung Fu Kun. Mereka yang tidak tahan rasa sakit akan mematahkan pergelangan tangan mereka sendiri. Bertahan sampai akhir, telapak tangan akan berubah menjadi ungu pekat. Tekan telapak tangan dengan lembut ke bunga krisan. Setelah 2,5 detik, bunga itu akan langsung layu. Dengan begitu, tangan beracun telah selesai dibuat. Jika tangan beracun mengenai tubuh seseorang, racunnya akan meresap ke dalam sumsum tulang, dengan cepat membuat daging membusuk. Akhirnya, seluruh tubuh akan berubah menjadi genangan darah. Di sisi lain, Baki dan Kozue bertarung di gubuk selama 3 hari 3 malam, hingga Baki mengaktifkan otak iblisnya, dan Kozue mengaktifkan vagina iblisnya. Pertarungan ini berakhir seri. Sementara itu, Liu Longguang yang telah menunggu di luar selama 3 hari 3 malam, akhirnya bertemu dengan Baki yang telah dewasa. Dia langsung menantang Baki, tetapi Baki tidak punya waktu untuk meladeninya. Liu Longguang kemudian mengancam keselamatan Kozue untuk memaksa Baki. Baki langsung marah mendengarnya. Kalau kau ingin mati, akan kuwujudkan keinginanmu. Keduanya pergi ke tempat terbuka. Pertarungan besar akan segera dimulai. Baki menggerakkan kakinya, seketika berada di depan Liu Longguang. Sebelum Liu Longguang sempat bereaksi, betisnya sudah patah, tetapi serangan Baki belum berhenti. Dengan satu pukulan lagi, gigi Liu Longguang rontok. Baki yang telah dewasa sudah jauh berbeda. Hanya dalam 2 ronde, dia berhasil menjatuhkan Liu Longguang. Namun, siapa sangka, Liu Longguang yang bangkit kembali berkata kepada Baki, "Kau takut sakit, Baki?" Liu Longguang mulai menggoyangkan tubuhnya. Kedua lengannya selembut cambuk, seperti air. Detik berikutnya, hanya dengan satu serangan, kulit Baki terkelupas dan dagingnya robek. Tapi itu belum berakhir. Lalu, tendangan cambuk lain menghancurkan kaki Baki. Layak disebut terpidana mati paling berbahaya. Hanya dalam beberapa ronde, Baki sudah babak belur. Tapi tiba-tiba Baki teringat, dahulu kala, ayahnya pernah mengajarinya jurus cambuk yang sama. Namun bagi Yujiro, teknik kecil ini hanyalah teknik bela diri untuk wanita dan anak-anak. Tapi meskipun Yujiro tidak menggunakannya, bukan berarti Baki tidak bisa. Lalu Baki mulai mengayunkan lengannya, membayangkan seluruh tubuhnya seperti air. Detik berikutnya, dia mengayunkan lengannya dengan kuat, menghantam punggung Yanagi. Hanya dengan satu serangan, darah Yanagi berceceran. Rasa sakit yang luar biasa membuat Yanagi merasa lebih buruk daripada mati. Tapi Baki dengan tenang berkata, "Sakit, kan? Karena kau tidak punya cinta." Saatnya mengakhiri pertarungan ini. Baki mulai menggoyangkan tubuhnya, menari dengan anggun. Serangkaian cambukan tangan mengenai tubuh Yanagi. Kali ini Yanagi benar-benar tumbang. Namun, saat Baki mengunci tangan Yanagi, berniat untuk benar-benar mengakhiri pertarungan, sesuatu yang tak terduga terjadi. Hati-hati. Tak disangka, Sikorsky yang kabur dari rumah sakit, muncul di sini. Tanpa basa-basi, dia langsung menyerang Baki. Tapi yang mengejutkannya, serangannya dengan mudah dihindari oleh Baki. Merasakan Baki, sepertinya telah mengalami perubahan besar. Yanagi memutuskan untuk bergabung dengan Sikorsky dan melawan Baki berdua. Namun, menghadapi 2 terpidana mati paling berbahaya sekaligus, Baki tidak merasa takut, malah menjadi lebih bersemangat. Dia perlahan mendekati keduanya, dan menyatakan akan mengalahkan mereka berdua dalam 2,5 menit. Belum selesai bicara, Baki meraih lengan Sikorsky dengan satu tangan, dan membantingnya ke arah Yanagi yang sedang menonton. Lalu Baki berdiri di antara keduanya, dan menamparkan keduanya dengan backhand, langsung menjatuhkan keduanya ke tanah. Setelah bangun,
Yanagi takjub dengan kekuatan Baki, tapi yang membuatnya bingung adalah, meskipun racunnya telah mengenai Baki sepenuhnya, mengapa racunnya tidak bekerja? Tidak sempat berpikir, memanfaatkan Baki yang tersedot oleh vakuum palem. Yanagi menjatuhkan Baki, tapi di saat genting, Baki berguling, dan menggunakan Yanagi untuk memblokir pukulan berat Sikorsky. Lalu tendangan cambuk keras mendarat di wajah Sikorsky, benar-benar menjatuhkan keduanya ke tanah. Tapi saat itu, Hanayama Kaoru tiba-tiba muncul. Melihat Baki yang telah tumbuh begitu kuat, bahkan Hanayama pun takjub, seperti yang diharapkan. Kekuatan Ogre benar-benar tak terduga. Namun, saat Baki menyapa Hanayama, dua narapidana di belakangnya bangkit kembali. Namun, Baki mengabaikan mereka, dan malah menggendong Kozue lalu pergi. Melihat Baki pergi, keduanya kebingungan. Saat itu, Hanayama berbalik. Dia tidak tertarik pada dua pecundang ini. Dia menyuruh mereka pulang. Dikalahkan 2 kali dalam sehari, membuat Yanagi merasa sangat terhina. Pria itu membayangkan tubuhnya seperti air. Lalu dia mulai mengayunkan lengannya. Saat ayunannya sama seperti air, serangannya menjadi lebih mengerikan dari cambuk. Hanya dengan satu serangan, kulit Baki terluka parah. Tapi itu belum yang paling fatal. Setelah pulang, Baki ternyata keracunan. Hanya dalam beberapa hari, wajah Baki menjadi pucat. Kozue buru-buru membuka baju Baki. Otot-ototnya yang kekar sekarang menjadi kurus kering. Sepertinya hidupnya tidak lama lagi. Kita harus ke rumah sakit. Kabar keracunan Baki cepat diketahui oleh para tokoh di dunia pertarungan. Di rumah sakit, Baki terbaring lemah di ranjang. Bahkan Dr. Genius Koyo pun tidak berdaya. Dia meminta Kozue untuk bersiap. Baki bisa bertahan hidup sampai sekarang sudah merupakan keajaiban. Telapak tangan beracun Yanagi Ryukou tidak hanya melukai kulit Baki, tetapi juga menyuntikkan banyak racun ke tubuh Baki. Sekarang yang bisa mereka lakukan hanyalah berdoa untuk Baki. Keesokan harinya, Baki dan Kozue menemui teman lama mereka, Gito. Gito langsung menyadari kelainan pada tubuh Baki. Dia meminta Baki melepas bajunya. Setelah melihat tubuh Baki yang terkikis racun, Gito berbalik dan mengambil 2 botol herbal dari rak. Lalu dia menuangkan semua obat ke dalam mangkuk dan mulai mengaduk. Kurang dari 2,5 menit, sebuah mangkuk sup obat yang menyegarkan telah selesai dibuat. Baki tidak sungkan, dan langsung meminum sup obat itu. Meskipun herbal tidak dapat menghilangkan racun di tubuh Baki, untuk saat ini dapat membantunya memulihkan sedikit staminanya. Di saat-saat terakhir hidupnya, Baki hanya ingin menghabiskan waktu bersama Kozue. Tapi tak disangka, keesokan harinya Retsu Kayo datang menemuinya. Baki dengan semangat hendak memeluk Retsu. Namun Retsu Kayo malah meninjunya, hingga ia berlutut. Kemudian, sebuah helikopter dari Cina mendarat di pegunungan. Untuk menyelamatkan Baki, Retsu Kayo memutuskan untuk membawanya ke Cina. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Mereka segera berangkat. Helikopter melintasi gunung dan lembah. Dan akhirnya tiba di kuil Bailin, Cina, sebelum gelap. Disinilah tempat Retsu Kayo tumbuh dan berlatih. Begitu turun dari helikopter, Retsu Kayo menemui kepala biara. Dia memintanya untuk mengizinkan Baki mengikuti turnamen. Kepala biara awalnya ingin menolak. Tetapi setelah mendengar dari Retsu Kayo, pemuda yang teracuni racun mematikan. Setelah mengalahkan muridnya sendiri, kepala biara secara khusus memutuskan untuk memberi Baki satu kesempatan. Tapi dengan syarat dia harus mengalahkan Xiao Zhang. Dan Xiao Zhang yang disebutkan kepala biara adalah seorang pendatang baru yang mampu menghaluskan batu menjadi bola batu dengan tangan kosong. Hari pertandingan pun tiba dengan cepat. Melihat tubuh Baki yang kurus kering, Zhang Haiwang merasa sangat terhina. Namun, saat dia berpikir bagaimana mengalahkan Baki dalam satu serangan, Baki malah mengedipkan mata pada pacarnya di tribun. Zhang Haiwang menjadi semakin marah. Saat pertandingan dimulai, Zhang Haiwang melangkah lebar menyerang Baki. Yang mengejutkannya, Baki tidak melakukan pertahanan apapun. Dia justru membuka lebar kedua tangannya untuk menyambut serangannya. Melihat itu, Zhang Haiwang langsung melancarkan pukulan bengkuan. Namun yang dikenainya hanyalah bayangan Baki. Detik berikutnya, Baki melangkah maju. Apapun serangan Zhang, tidak berpengaruh sedikit pun pada Baki. Kemudian Baki menurunkan Zhang Haiwang kembali ke tanah. Namun dia tidak menyerah. Dia kembali melancarkan tendangan cambuk yang ganas. Namun, perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu besar. Baki bahkan tidak perlu bergerak untuk mengendalikan Zhang Haiwang sepenuhnya. Kekalahan bertubi-tubi membuat Zhang Haiwang menundukkan kepalanya. Dia mengakui kekalahannya. Dengan demikian, Baki berhasil mendapatkan kualifikasi untuk mengikuti turnamen. Namun, saat dia memikirkan kondisi tubuhnya, dan apakah dia bisa mengikuti turnamen, Retsu Kayo memberitahu Baki bahwa Yujiro Hanma juga akan berpartisipasi. Antar aku ke kuil Bailin. Baik.
Dengan penuh harap, turnamen besar Cina yang diadakan sekali seabad akhirnya dimulai. 15 petarung kuat dari seluruh dunia berkumpul di sini. Dan kali ini, Baki yang teracuni. Akankah mampu menciptakan keajaiban? Tak lama kemudian, lawan Baki memasuki arena. Pria itu adalah master tinju racun keras dari Guangdong, Zhao Haiwang. Melihat tangan Zhao Haiwang yang berwarna ungu gelap karena racun, penonton di tempat kejadian tercengang. Saat pertandingan dimulai, Baki menyerang lebih dulu. Dia melancarkan tendangan cambuk yang kuat ke tangan beracun Zhao Haiwang. Hanya dalam sekejap, Zhao Haiwang terjungkal ke tanah. Tapi masalahnya tidak sesederhana itu. Detik berikutnya, di punggung kaki Baki, muncul benjolan racun sebesar telur angsa. Namun dengan cepat Baki menemukan cara untuk mengatasinya. Dia langsung mengangkat kakinya, dan menghisap benjolan racun itu. Dalam 2,5 detik, dia berhasil menghisap sebagian besar darah beracun. Zhao Haiwang terkejut melihatnya, namun kemudian dia mengulurkan tangan kirinya, berniat untuk menyelesaikan pertarungan dengan cepat menggunakan teknik Tuisou. Zhao Haiwang meraih pergelangan tangan Baki, dan mencoba untuk menyerangnya secara diam-diam. Namun, Baki memanfaatkan Aikido, dan menjatuhkannya dengan satu pukulan. Zhao Haiwang segera menyesuaikan posisinya. Tangan beracun yang menangkis serangan itu masih mengeluarkan asap putih. Saat itu, Yujiro tiba di tribun penonton. Sepertinya pertandingan akan segera berakhir. Zhao Haiwang mulai mengerahkan kekuatannya. Tangan beracunnya mencambuk tubuh Baki dengan brutal. Tak lama kemudian, racun di tangan Zhao Haiwang semuanya masuk ke dalam tubuh Baki. Baki saat ini tampak seperti iblis dari neraka. Tetapi saat dia hendak menyerang lawannya, Zhao Haiwang menurunkan tangannya, karena dia tahu Baki pasti akan mati. Kemudian kaki Baki lemas, dan dia jatuh tersungkur ke tanah. Dia juga memuntahkan banyak darah. Apakah anak terkuat di bumi ini telah kalah? Kozue datang ke Baki dan terus menyatakan cintanya. Air mata Kozue terus menetes di wajah Baki. Melihat ini, Yujiro tersenyum kecil. Bocah nakal, kau menemukan gadis yang baik. Tiba-tiba Retsu menyadari sesuatu yang aneh. Detik berikutnya, Baki hidup kembali dan duduk. Baki yang bangkit kembali menjilat air mata di sudut mulutnya, dan menoleh ke Kozue dengan senyum lega. Melihat ini, Zhao Haiwang tiba-tiba menyerang Baki, tetapi Baki dengan mudah menghindarinya. Tanpa diduga, Baki benar-benar pulih sepenuhnya. Melihat ini, Retsu dengan gembira memeluk Kozue. Sulit dipercaya, tangan beracun Zhao Haiwang benar-benar menyembuhkan Baki. Ternyata pada abad ke-15, tinju jahat beracun menyebar dari China ke Jepang. Ada total 7 jilid yang mencatat metode kultivasi racun yang mematikan. Tetapi orang Cina yang cerdas masih menyimpan satu rahasia. Hanya 7 jilid yin yang ditransmisikan ke Jepang. Masih ada 5 jilid yang tersisa di China. Perpaduan yin dan yang adalah tinju jahat beracun yang sebenarnya. Dan racun yang dimasukkan Ryukowen ke dalam tubuh Baki adalah racun yin. Sekarang, itu baru saja bergabung dengan racun yang Zhao Haiwang. Itulah sebabnya racun di tubuh Baki dihilangkan. Baki yang bangkit kembali merasa seringan bulu. Seolah-olah dia bisa melompat ke atap dalam satu lompatan. Melihat ini, Zhao Haiwang pun mulai gugup. Pertempuran besar antara keduanya baru saja dimulai. Zhao Haiwang menepukkan kedua tangannya dan menyerang Baki. Tapi sekarang kekuatan Baki telah meningkat pesat. Tanpa kesulitan, dia menangkis semua serangan Zhao Haiwang. Seolah-olah semuanya sudah dia prediksi. Melihat ini, Zhao Haiwang melangkah maju dan menyerang Baki lagi. Tapi hanya dalam sekali pandang, Baki mematahkan jari Zhao Haiwang. Kemudian Baki melancarkan uppercut, yang membuat Zhao Haiwang terlempar ke udara. Namun, saat mendarat, Baki berhenti menyerang. Tak diragukan lagi, Baki yang memenangkan pertandingan ini. Tak disangka petarung jenius Jepang ini benar-benar menciptakan keajaiban. Pertandingan seseru ini tentu saja harus ditonton bersama pacar. Utamakan pendidikan tinggi dan kualitas tinggi. Informasi lengkap dan verifikasi berlapis. Temukan pasanganmu. Kamu yang pegang kendali. Pilih yang kamu suka di antara mereka yang mengagumimu. Cari pasangan. Gunakan Kiansu. Seberapa hebat fisik Baki? Setelah meminum 14 liter air gula, tubuhnya yang beberapa jam lalu dipenuhi racun kini pulih dengan cepat. Barusan, Retsu menyiapkan makanan Cina yang lezat untuk Baki yang baru saja bebas dari racun. Melihat ini, Baki tak sungkan lagi dan langsung melahap semua makanan. Kurang dari 2,5 menit, semua makanan ludes tak tersisa. Dan selanjutnya tiba saat yang paling penting. Retsu mengeluarkan 10 liter air dan 4 kilogram gula. Lalu dia menuangkan semua gula ke dalam air dan mengaduknya dengan tangan yang habis dipakai cebok. Baki yang baru saja bertarung, cadangan glikogen dalam tubuhnya telah habis.
Turnamen sudah dekat. Air gula ini dapat membantu Baki memulihkan tubuhnya dengan cepat. Baki mengangkat ember dan langsung meminumnya. Kurang dari 2,5 detik. Semua air gula tandas diminumnya. Perut Baki kini membuncit seperti bola. Saat dia meletakkan ember, hal ajaib terjadi. Tubuh Baki mengeluarkan banyak uap. Sel-sel dalam tubuhnya beregenerasi. Tak lama kemudian, seluruh ruangan dipenuhi uap. Saat Baki membuka matanya kembali, yang pertama dilihatnya adalah pacarnya, Kozue. Merasakan cinta pacarnya, Baki langsung melompat dari lantai. Tubuhnya memancarkan cahaya keemasan. Kekuatannya yang hilang telah kembali. Tak disangka, Baki Hanma benar-benar pulih sepenuhnya. Sementara itu, di arena sedang berlangsung pertandingan antara Dorian si bule dan Yanagi si petinju Kinjaku. Tatapan keduanya penuh niat membunuh. Saat pertandingan dimulai, Yanagi lebih dulu menyerang Dorian. Namun, Dorian kini telah menjadi idiot. Menghadapi serangan bertubi-tubi Yanagi, dia tidak melawan balik. Saat semua orang mengira pertandingan akan berakhir membosankan, Dorian tiba-tiba mengepalkan tinjunya dan mengayunkannya ke arah Yanagi. Namun, dia malah ditendang balik. Dan yang menunggunya adalah tinju besi Yanagi yang tanpa ampun. Tak diragukan lagi, dalam duel ini, Yanagi keluar sebagai pemenang. Namun, saat Oliva hendak membawa Dorian keluar arena, tiba-tiba dia dihadang oleh Yanagi. Yanagi berpendapat, Dorian belum menunjukkan kekuatan aslinya. Orang seperti itu tidak pantas menyandang gelar Raja Laut. Karena itu, Oliva memutuskan untuk bermain-main dengan Raja Laut. Namun, Raja Laut meragukan kekuatan Oliva. Ia mempertanyakannya. Siapa sangka, Oliva langsung meraih pergelangan tangannya. Kekuatan yang luar biasa membuat Raja Laut terkejut. Tanpa disadari, itu hanyalah hidangan pembuka sebelum pertandingan. Raja Laut benar-benar marah. Kembali ke ring segera. Baik, Tuan. Terima kasih, Raja Laut. Keduanya segera kembali ke ring. Raja Laut merobek bajunya dengan marah dan menyuruh Oliva menyerangnya. Sebagai penerus ke-18 tinju Fajra, tubuh Raja Laut telah terlatih lebih keras dari berlian, baik dicambuk dengan rantai besi, atau dilindas truk di perutnya, bahkan dibombardir meriam, ia tidak terluka sedikit pun. Karena itu, Oliva harus membuat Raja Laut menyerah sepenuhnya. Ia kemudian mendekati Raja Laut. Jika pukulan tidak berpengaruh pada tubuhnya, maka Oliva memutuskan untuk mengubah caranya. Oliva meletakkan telapak tangannya dengan lembut di kepala Raja Laut. Dasar bodoh. Sulit dipercaya, Oliva hanya menggunakan satu tangan untuk meremukkan Raja Laut menjadi daging cincang. Oliva kemudian mengangkat kedua lengannya tinggi-tinggi dan merobek bajunya. Ia mulai memamerkan tubuhnya yang sempurna kepada penonton. Ia benar-benar pamer. Di sisi lain, Baki yang baru saja pulih menemukan Yujiro. Baki merasa tubuhnya penuh kekuatan. Seolah-olah detik berikutnya, ia bisa membuat Yujiro bertekuk lutut memohon ampun. Yujiro menggertakkan giginya karena marah mendengarnya. Tampaknya, Baki masih dendam atas pertarungan ayah anak 5 tahun lalu. Tapi itu tidak masalah lagi. Jika Baki berani menantangnya, itu berarti ia siap dipukuli. Saat ini, Yujiro kembali menunjukkan sisi lembutnya. Ia kemudian mencengkeram kepala Baki dan menekannya dengan kuat, dan membuang Baki seperti sampah. Baki terbaring di lantai dengan bingung. Tetapi ketika ia sadar dan kembali ke koridor, Yujiro sudah pergi. Baki merasa terhina. Tak disangka kepergian ayahnya membuatnya merasa lega. Sementara itu, Red Tsukayo sedang berlatih, berdiri kaku untuk pertandingan berikutnya. Ia telah melakukan ini selama 8 jam. Ini adalah teknik pertama yang diajarkan gurunya, ketika Retsu baru masuk kuil Bailin 25 tahun yang lalu. Sekarang, ia harus memenangkan pertandingan demi kehormatan kuil Bailin. Lawannya kali ini adalah penerus Bruce Lee, Master Jet Kunedo, Lee Haiwang. Kedua petarung segera berhadapan. Lee Haiwang tidak membuang waktu. Ia merentangkan 10 jarinya yang dipenuhi cincin emas besar, lalu mengepalkan kedua tangannya dengan kuat. Seiring Lee Haiwang mengerahkan kekuatan di tangannya, detik berikutnya, 10 cincin emas besar di jarinya hancur berkeping-keping. Ini pertama kalinya dalam 7 tahun Lee Haiwang mematahkan cincinnya. Sekarang segelnya telah terlepas, yang tersisa hanyalah kekalahan. Lee Haiwang tidak menyangka, Retsu akan memulai pertarungan dengan cara seperti ini. Untuk memenangkan pertandingan selanjutnya, memanggil putranya yang lahir saat ia berusia 140 tahun, yang dijuluki binatang buas, Guo Chuncheng, dan juga si ganas, Long Suwen, untuk membentuk kembali tim Tiongkok bersamanya. Kemudian meminta Retsu untuk memberitahu aturan turnamen baru kepada para peserta dari luar negeri.
seni bela diri Tiongkok pasti akan menjadi pemenang terakhir. Dagu pria tua ini dipukul hingga memutih, bergoyang seolah akan jatuh kapan saja. Tapi pria tua itu tidak peduli. Saat dia mengayunkan tinjunya yang ringan, melangkah perlahan ke arah Yujiro. Pria yang disebut makhluk terkuat di bumi ini, langsung kencing di celana karena ketakutan. Karena satu pukulan dari pria tua ini, bahkan lebih mengerikan dari senjata nuklir. Barusan, Yujiro di turnamen, menantang Kaku Kayo. Melihat ini, Kaku Kayo tidak lagi sopan. Dia melemparkan kursi roda yang dipegangnya sebagai senjata ke arah Yujiro, tapi Yujiro hanya tersenyum kecil. Hanya dengan satu jari, dia memutar kursi roda yang dilemparkan kepadanya. Lalu Yujiro meletakkan kursi roda di tanah dan mempersilakan Kaku Kayo untuk duduk. Melihat itu, Kaku Kayo tidak lagi sungkan, karena dia tahu petarung sekuat Yujiro tidak akan menyerangnya secara diam-diam. Namun, yang tidak disangka-sangka semua orang, keduanya benar-benar mulai mengobrol di arena. Yujiro sangat penasaran, mengapa Kaku Kayo, yang seharusnya menikmati masa tuanya, masih menghabiskan sisa waktunya yang sedikit untuk berlatih keras. Apa yang dia dapatkan, dan apa yang dia korbankan? Mendengar perkataan Yujiro, Kaku Kayo tersenyum kecil. Selama 5.000 tahun sejarah seni bela diri Tiongkok, tidak ada yang lebih menginginkan kekuatan daripada dirinya. Untuk mengejar kekuatan tertinggi, dia rela mengorbankan segalanya, bahkan keluarga dan teman-temannya. Setelah berbicara, Kaku Kayo melepas bajunya, dan memperlihatkan tubuhnya yang terlatih sempurna. Ternyata 100 tahun yang lalu, Kaku Kayo juga memiliki otot sekeras baja. Latihan kekuatan yang bertahun-tahun, membuat tulangnya yang kecil terisi oleh otot yang padat. Dia bisa dengan mudah menghancurkan batu dengan tangan kosong, dan bahkan merobohkan banteng seberat ribuan kilogram. Di masa mudanya, dia menganggap teknik bela diri hanyalah gerakan yang indah tapi tidak efektif. Hanya kekuatan absolut yang menjadi rajanya. Sampai suatu hari, dia bertemu dengan seorang master sejati. Meskipun sekuat banteng, dia dikalahkan oleh seorang kakek kurus berusia 60 tahun. Tanpa bisa melawan, sejak saat itu, dia membuang semua alat latihannya, dan mulai memahami, serta mempelajari seni bela diri dengan sungguh-sungguh. Setelah berlatih keras hari demi hari, ototnya semakin mengecil. Bahkan saat makan, dia bisa merasakan berat sumpit dan mangkuknya. Akhirnya, kerja kerasnya membuahkan hasil. Pada usia 90 tahun, dia benar-benar menguasai prinsip-prinsip bela diri. Setelah mendengar cerita Kaku Kayo, Yujiro tersenyum kecil, lalu dia mengangkat kursi roda dengan satu tangan. Namun, sebelum dia sempat melanjutkan, Kaku Kayo melesat seperti peluru. Sungguh luar biasa, tubuh kakek kurus kering itu ternyata sangat lincah. Pertarungan mereka yang sebenarnya baru saja dimulai. Kekuatan tertinggi melawan teknik terunggul. Siapakah yang terkuat di dunia? Yujiro menyerang lebih dulu. Dengan pukulan keras, kekuatan dahsyatnya membuat Kaku Kayo terlempar ke udara. Saat mendarat, Yujiro langsung melanjutkannya dengan tendangan. Tapi tubuh Kaku Kayo selembut kapas, ringan dan gemulai. Saat ia mendarat kembali, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Rahang Guo Haihuang bergoyang seperti plastisin, terayun-ayun. Detik berikutnya, rahangnya kembali normal tanpa cedera sedikit pun. Namun, Red Sukayo yang menonton dari pinggir lapangan, melihat sesuatu. Guo Haihuang menggunakan teknik Xiaoli, meredam kekuatan. Ternyata, saat tinju menyentuh Guo Haihuang, ia melemaskan rahangnya, untuk meredam serangan fatal itu. Seperti tisu yang melayang, pisau cukur setajam apapun tidak dapat memotongnya. Melihat rencananya gagal, Yujiro Hanma mengangkat kaki kanannya, dan menendang ke arah wajah Guo Haihuang. Meskipun Guo Haihuang menghindar, ia tetap mimisan akibat tendangan yang mengerikan itu. Kau sangat kuat, orang kuat. Sudah puluhan tahun sejak terakhir kali aku berdarah. Namun, Yujiro malah tertawa terbahak-bahak setelah mendengarnya. Karena ia telah menemukan cara untuk mengatasi Xiaoli. Tentu saja, saat menghadapi bahaya, tubuh secara naluriah akan menegang. Seperti badai yang dahsyat dapat menumbangkan pohon besar, tetapi tidak dapat memengaruhi rumput yang lembut. Orang dewasa dapat mengalami patah tulang karena jatuh, tetapi bayi yang baru lahir tidak. Intinya, berlatih adalah mengatasi kelemahan naluriah diri sendiri. Tetapi Yujiro percaya, bahkan Tuhan sekalipun, tidak mungkin sepenuhnya tanpa kelemahan. Guo Haihuang melangkah mendekati Yujiro. Namun, saat ia hendak melancarkan tinjunya yang ringan, Yujiro menemukan celahnya, hanya sehelai rambut tipis, menjadi kelemahan fatal Guo Haihuang. Saat ia mencabut rambut itu, tubuh Guo Haihuang menegang sejenak. Yujiro memanfaatkan kesempatan itu untuk meninju wajah Guo Haihuang.
Kekuatan yang dahsyat membuat Guo Haihuang terlempar 2,5 putaran. Namun, setelah Guo Haihuang bangkit, ia berkata dengan tenang kepada Yujiro, "Kau hampir mati." Kemudian Guo Haihuang kembali mendekati Yujiro. "Aku ingin tahu, apakah pria yang disebut makhluk terkuat di bumi ini berani menerima satu pukulan dari orang tua berusia 100 tahun ini?" Melihat tinju Guo Haihuang yang ringan, Yujiro menunjukkan ekspresi meremehkan. Namun, detik berikutnya, "Kau mau menghindar dari pukulan orang tua ini?" Sulit dipercaya, Yujiro Hanma, yang disebut makhluk terkuat di bumi, terpaksa mundur berulang kali. Para penonton tercengang. Mereka tidak tahu apa yang ditakuti Yujiro. Serangan orang tua itu akan datang. Untungnya, ia menghindar tepat waktu. Jika tidak, pukulan itu mungkin akan merenggut nyawa Yujiro. "Rahasiamu terbongkar. Kau orang tua yang licik. Aku sudah menduganya. Dan inilah penggunaan Xiaoli yang sesungguhnya." Dengan melemaskan tubuh sepenuhnya, Xiaoli pertahanan dapat diubah menjadi Xiaoli serangan. Guo Haihuang kembali melancarkan tinjunya. Dan kali ini Yujiro tidak menghindar. Tapi dia terpental ke udara oleh serangan yang mengerikan itu. Disusul dengan tendangan lain, Yujiro tertendang mundur puluhan meter. Sebelum akhirnya berhenti, sekarang Yujiro seperti mainan, dimainkan oleh Kakukayo. Namun, saat Kakukayo merasa bangga, Yujiro mulai tertawa terbahak-bahak. "Kau sudah tua, orang tua." Pikun sampai melupakan hal yang penting. Kakukayo melancarkan pukulan berputar ke arah Yujiro. Tapi Yujiro dengan mudah menangkisnya dengan wajahnya. Sulit dipercaya, Yujiro mempelajarinya hanya dengan melihat sekali. Teknik Xiaoli yang dikuasai Kakukayo selama 100 tahun. Saat Kakukayo memukul lagi, Yujiro sudah bisa menggunakan Xiaoli dengan mahir. Menetralkan serangan Kakukayo. Lebih gilanya lagi, Yujiro bilang dia tidak akan menggunakan Xiaoli lagi. Dia hanya melakukannya untuk menghibur orang tua itu. Karena dia percaya, di hadapan kekuatan absolut, semua teknik tidak berguna. Lalu Yujiro menegangkan otot lengannya, dan memukul tanah dengan keras.